Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini, minggu ketiga setelah Epifanias, dengan tema minggu, banyak anggota tetapi satu tubuh. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai ayat 3. Indahnya saat yang teduh. Saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami dan kepada orang yang belum percaya kepadamu. Kasihanilah kami, biarlah berita kesukaan itu tetap tinggal pada kami dan anak cucu kami. Nyatakanlah berita keselamatan itu kepada semua bangsa, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya kepada orang yang berada di dalam kegelapan dan kuasa maut. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 sampai 2. Tinggallah dalam Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ketiga setelah Epifanias hari ini, yang tertulis dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai ayat 12. Kita membacanya secara bergantian dan pada ayat ke-12 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan
dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai 2. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selamanya. Perannya tetap menghapus dosa dan jahat. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kapur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Bukalah Ia sambut orang berjalan. Iringi kapur disambut yang beriman. Baik kemarin, hari ini, selamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu,
dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai ayat 2. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai ayat 2. Aku milikku, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Aku hambamu tak bersihkanlah oleh kasih-Mu Dia. Jika jiwaku memegang Teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menyambut pewartaan Sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 ditambah ayat 3. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Suka menuturkan, suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi betapa manisnya. Suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang belum percaya, supaya mendengar. Suka menuturkan, suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh menaikkan syukur karena kami percaya oleh anugerah dan kemurahan-Mu lah Tuhan telah memelihara hidup kami, dan bahkan lebih daripada itu, Tuhan telah memilih kami saat ini, hari ini, di tempat ini menjadi alat Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk itu, dan kami memohon kepadamu ya Bapa, dalam persekutuan kami dengan Tuhan di dalam ibadah ini, kami rindu Tuhan boleh menyatakan kebenaran-Mu, menyapa memberkati kami semua, hamba-Mu yang memberitakan pun hamba-hamba-Mu yang mendengarkan. Berbicaralah kepada kami, Roh-Mu yang kudus menolong, memberi hikmat pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang-orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh.
Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbeda. Itu adalah sebuah kenyataan. Semua kita yang hadir hari ini pun adalah berbeda. Itu adalah satu kenyataan yang harus kita terima. Bahkan kalau kita mengingat dan menyadari keberadaan kita masing-masing ketika kita akan berangkat ke tempat ini, kita semuanya berbeda. Ada perbedaan-perbedaan derajat dalam kehidupan manusia. Ada berbeda derajat karena keturunan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa menerima ini? Berbeda derajat karena keturunan. Yang duluan lahir itu adalah abang, yang belakangan lahir itu adalah adik. Belum lagi dalam masyarakat kita Batak, ada marga-marga tertentu yang kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka adalah marga-marga awal dan kita adalah marga-marga lanjutan. Kami marga Manulang. Kami bukan marga awal, sebab marga awal yang termasuk marga awal adalah Limbung, Sagala, Pasar Ibu, dan yang lain. Kami bukanlah marga awal. Nah, itu sebab tidak jarang kita temukan dalam acara-acara orang Batak, oh ya, ada di sana. Kita lihat suatu kenyataan, ada satu pihak yang kita jelas lihat bahwa mereka menaruh hormat yang luar biasa kepada pihak-pihak tertentu. Ya, itu adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita. Ada berbeda derajat karena pekerjaan. Ini pun tidak boleh kita pungkiri bersama. Bapak Ibu, walaupun kadang-kadang mau juga kita berpikir ini kan diskriminasi. Tapi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tidak setuju bahwa ada perbedaan derajat pekerjaan? Bapak Ibu setujukah dengan itu? Atau bisakah kita menolak itu? Itu terbukti dari bagaimana kita atau orang lain ketika ada datang seseorang yang mana seseorang itu pekerjaannya adalah A, ada sesuatu yang membuat kita menaruh respect yang berbeda kepadanya dibandingkan ketika yang datang itu adalah seseorang dengan pekerjaan C misalnya. Orang-orang tua ketika dia memotivasi anak-anaknya, itu tidak bisa kita hindari. Itu berhubungan dengan derajat pekerjaan. Ketika ada orang tua memotivasi anaknya, janganlah nak, janganlah jadi ini, jadi inilah. Kita semua tidak bisa memungkiri, kita semua mengakui ada itu. Mohon maaf kalau saya katakan, Bapak Ibu setujukah kalau dokter derajatnya sama dengan pendeta? Jawaban kita berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa kita menerima ada perbedaan derajat dalam pekerjaan. Di dalam satu pekerjaan pun ada perbedaan derajat. Ada yang namanya kepala, ada yang namanya pemimpin, ada yang namanya manajer, dan macam-macam lagi. Yang semua itu adalah menandakan yang tidak bisa kita pungkiri kenyataan adanya derajat. Dan di bagian lain ada juga perbedaan derajat yang umum di tengah-tengah dunia, yaitu karena prestasi.
karena prestasi. Saudara yang sudah menonton film Tulang Belulang Tulang, ada adegan di Bandara Silangit, ada orang menyambut yang datang, yang turun dari pesawat, membawa bunga, lalu dikelungkanlah kepada orang yang salah, dan lalu orang membenarkan. Bukan ke situ, ke situnya, atlet yang disambut dengan kalungan bunga. Itu soal prestasi. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup di tengah-tengah perbedaan derajat karena prestasi. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa juara 1 sama derajatnya dengan juara 10? Tidak ya, semua kita sudah menerima itu dengan ikhlas, bahwa juara 1 derajatnya lebih tinggi dari juara 10. Dan kita tidak perlu melihat itu sebagai sesuatu dalam bingkai diskriminasi. Bukan. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa dalam pandangan orang Kristen, jabatan adalah anugerah Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Kelahiran adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah yang telah menetapkan kita berlahir duluan di tengah-tengah keluarga. Dan Tuhan juga lah yang menetapkan kita lahir belakangan. Dan Tuhan juga lah yang menetapkan kita lahir sebagai marga Manulang, sebagai marga Sihombing, sebagai marga Aritona. Tuhan juga lah yang menetapkan itu semua. Itu sebab kita harus belajar memang bahwa perbedaan-perbedaan derajat itu, kita harus memandangnya dengan kacamata kebenaran. Bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukankah firman Tuhan tadi katakan, masing-masing anggota ditetapkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan menurut kehendak Tuhan. Menurut kehendak Tuhan. Itu sebab orang Kristen dilarang iri hati, sirik ketika temannya naik jabatan, karena akan berbeda derajat, kan begitu ya. Itu sebab kita dilarang untuk bersikap demikian. Karena orang Kristen memandang apa yang menjadi capaian seseorang, keberadaan seseorang, itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bolehlah kita katakan itu semua adalah derajat-derajat yang saya jelaskan. Itu adalah derajat menurut ukuran dunia. Menurut ukuran dunia. Sebab saya tidak yakin di gereja ini ataupun di gereja kita, bagi kita yang beribadah di tempat ini, yang asal gerejanya bukan di sini, saya sangat tidak yakin bahwa di sana dibedakan derajat antara laki-laki dengan perempuan, antara anak bungsu dengan anak sulung, antara yang dokter dengan pedagang kaki lima. Saya tidak yakin ada pembedaan-pembedaan derajat itu. Walaupun semua mereka datang dengan membawa derajat itu. Saya sangat yakin bahwa tidak ada yang demikian. Karena itu hari ini kita mau belajar. Begitu kita masuk ke dalam yang namanya tubuh Kristus, begitu kita masuk ke dalam yang namanya persekutuan orang-orang percaya, maka kita diharuskan tunduk kepada penderajatan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan tidak menafikan bahwa Tuhan telah menganugerahkan pekerjaan ini kepada yang ini, pangkat ini kepada yang ini, gelar ini kepada yang ini. Kita tidak perlu menafikan itu. Dengan tidak menafikan semua itu, kita dipanggil untuk masuk ke dalam penderajatan oleh Tuhan. Kita diharuskan tunduk kepada penderajatan itu. Dan apakah yang menjadi tanda atau simbol dari penderajatan dari Tuhan? Tuhan memberi derajat kepada kita dengan derajat yang sama, yaitu ditandai, dilambangkan, disimbolkan dengan seperti apa yang dinyatakan firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi. Alkitab juga katakan itu bagi kita. Kita disatukan, diderajatkan oleh yang namanya satu baptisan, satu roh. Kenapa Alkitab berbicara tentang itu? Satu baptisan setidaknya mengingatkan kita bahwa pembasuh dari semua orang yang percaya kepada Kristus, entah dia manajer di kantornya, entah dia outsourcing di kantornya, kalau mereka adalah orang percaya, yang membuat derajat mereka satu adalah karena pembasuhnya satu, yaitu darah Kristus.
Apa maksudnya pembasuhnya adalah satu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita diderajatkan oleh Tuhan dengan harga yang sama. Seluruh anggota tubuh Kristus dengan harga yang sama. Apa yang membuat harga kita semua sama? Saudara-saudara, sesuatu harganya sama, itu ditentukan oleh apa? Oleh apa? Apa yang menentukan? Belum ke sana Bapak Ibu. Apakah harga emas 1 miliar yang menentukan itu harganya 1 miliar apa? Labelnya kah? Fakturnya kah? Atau apa? Apakah yang membuat itu harganya 1 miliar? Saudara-saudara masih ingat waktu Indonesia demam masuk ke dalam zaman batu? Masih ingat? Ketika Indonesia masuk ke zaman batu beberapa 10 tahun lebih. Semua orang sibuk dengan batu ya. Sibuk dengan batu giok. Dan salah satu batu yang terkenal waktu itu adalah batu mahkota duri Kristus. Ada itu, batu gioknya bercorak Tuhan Yesus dan bermahkota duri. Harganya luar biasa. Dibanderol harganya luar biasa. Dan beberapa batu ada yang berharga 3 miliar. Dilabeli harga 3 miliar. 1 miliar. Mahal sekali. Pertanyaan saya, yang membuat harganya sedemikian apa? Apakah batu itu sendiri atau yang mempunyai batu itukah yang membuat harganya? Itukah yang membuat harganya 3 miliar? Jawabannya tidak. Saudara, kalau saudara punya sesuatu lalu saudara bandrol dengan harga 1 miliar, harganya bukan itu. Harganya bukan itu. Itu belum tentu 1 miliar. Itu 1 miliar kalau ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli itu, harganya tidak sebegitu. Itu sebab batu giok yang dulu dibanderol 3 miliar, sekarang harganya 300.000 karena nggak ada yang beli. Harga sesuatu bukan ditentukan oleh bandrol yang dilekatkan pada benda itu, tetapi diukur, dinilai, ditentukan oleh adakah orang yang mau membelinya atau tidak. Lalu kenapa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa semua kita dengan seluruh anugerah yang kita miliki masing-masing, entah derajat pekerjaan yang berbeda, derajat marga yang berbeda, derajat keturunan yang berbeda, derajat prestasi yang berbeda, semua itu anugerah Tuhan. Tetapi kita diingatkan bahwa semua kita memiliki harga yang sama. Harganya tidak ditentukan oleh label prestasi kita, tidak ditentukan oleh label marga kita, tidak ditentukan itu harga kita, sehingga Alkitab katakan semua kita sama. Yang menentukannya adalah pembayarnya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Rasul Paulus mengulangi lagi dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ini memberi kita kacamata baru tentang penderajatan. Seorang dokter yang percaya kepada Tuhan Yesus, harganya berapa? Harganya adalah seharga darah Kristus. Seorang karyawan outsourcing yang percaya kepada Tuhan Yesus, harganya berapa? Seharga darah Tuhan Yesus. Adakah harganya berbeda Bapak Ibu? Harganya tidak berbeda. Sebab pembelinya sama. Itulah darah Kristus. Itu sebab Bapak Ibu kita dipanggil sebagai tubuh Kristus. Masing-masing kita diberi anugerah yang berbeda. Ya. Dalam tatanan gerejawi kita semua berbeda. Saya sebagai pendeta undangan di sini. Dan ada juga Bapak pendeta kita, Bapak Lubis di tempat ini. Ada perbedaan di sana? Oh jelas ada.
Dalam tatanan gerejawi ada yang namanya majelis dan ada warga jemaat. Adakah itu? Ada tatanan itu. Tetapi kita harus mengingat bahwa harga kita semua oleh Tuhan telah disatukan. Karena pembayarnya adalah darah Tuhan Yesus. Darah yang sama. Itu sebab kita dipanggil untuk apa? Untuk memberi hormat kepada semua orang karena semua orang di dalam tubuh Kristus adalah sama-sama orang yang berharga. Itu sebab kita dipanggil untuk memberi hormat yang sama kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau memeriksa sebentar konteks dari nats kita. Karena soal perbedaan, surat Rasul Paulus 1 Korintus yang pertama, perbedaannya ada sedikitnya dalam dua konteks. Dan nats kita ini adalah konteks kedua. Konteks pertamanya adalah persoalan perbedaan di sana adalah soal perbedaan kefanatikan terhadap pengajar. Di dalam surat Paulus bagian yang pertama ini, 1 Korintus pertama di pasal-pasal pertama, di sana kita bisa menemukan bahwa ada perasaan superioritas, merasa diri lebih tinggi derajatnya, berdasarkan siapa pemimpin yang paling mereka kagumi. Di bagian-bagian pertama itu kita melihat ada orang yang berkata, aku dari golongan Paulus. Lalu yang lain berkata, kami dari golongan Apolos. Lalu yang lain berkata, kami dari golongan Petrus. Lalu ada yang lain lagi, biar lebih hebat kita pikirnya. Paulus itu manusia biasa, rasul. Apolos itu pengkhotbah memang pintar, tapi tidak diberi gelar rasul. Lalu yang Petrus adalah rasul. Kita buat kelompok kita lebih hebat. Muncullah kelompok yang keempat. Aku dari golongan Kristus. Itu konteks perbedaan dan perselisihan yang pertama. Mana lebih hebat Bapak Ibu? Kelompok Paulus, Apolos, Petrus, atau kelompok Yesus? Dari namanya kelompok Yesus lah ya. Dari namanya ya. Nah, saudara, karena memang di dalam persekutuan tubuh Kristus, fanatisme seperti itu bisa muncul. Paulus tidak dikenal sebagai orang yang pandai berkhotbah, dan Paulus pun katakan itu. Kalau aku bertemu dengan engkau, katanya kepada orang-orang percaya, aku tidak berani. Aku lebih berani kalau aku menulis. Itu sebab dalam suatu saat, dugaan saya ya Bapak Ibu ya, Paulus ini memang berkhotbahnya tidak begitu pintar. Pernah suatu saat dia berkhotbah sampai malam, panjang khotbahnya, dan mungkin tidak ada ilustrasinya yang membuat orang bisa melek. Sehingga seorang pemuda yang bernama Eutikus yang mendengar Paulus duduk di bagian jendela jatuh. Karena ngantuk, Alkitab katakan itu. Karena ngantuk, itu sebab kalau saya khotbah ada yang ngantuk, saya berpikir Paulus saja kalau khotbah ada yang ngantuk. Apalagi Jenerato Simanulang, kan begitu ya. Nah, cuman beda kami ada, kalau Paulus ada yang mengantuk, jatuh, mati, Paulus dengan kuasa Tuhan bisa membangkitkannya. Saya kurang yakin kalau ada yang jatuh waktu saya berkhotbah, jatuh ngantuk, kurang yakin saya bisa menghidupkannya ya. Karena itu hati-hati, jangan mengantuk ya Bapak Ibu. Saudara-saudara, tapi ada orang yang sangat mengagumi pemimpin yang seperti itu. Nggak apa-apa, nggak pandai khotbah, tapi punya kuasa yang luar biasa. Berdoa. Dua pendeta ini, dua penatua ini kalau berdoa lebih didengar Tuhan nampaknya. Karena kalau dia berdoa terkabul. Jadi kami haluannya ke sini, kan begitu ya. Lalu ada orang yang interestnya adalah kepasihan dalam menyampaikan sesuatu. Apolos dikenal sebagai pengkhotbah yang luar biasa. Sampai-sampai namanya adalah asal kata untuk ilmu berdebat dalam teologi. Apologetik berasal dari kata Apolos. Sehingga dia menjadi suatu simbol kehebatan dalam membangun sistematika teologi, apalagi dalam berdebat. Ada orang yang haluannya begitu, Bapak Ibu. Nah, lalu ada yang haluannya Petrus. Nah, Petrus siapa? Ya, Petrus orang pertama dalam rasul-rasul, kan kira begitu ya. Orang yang paling dekat. Nah, itu konteks yang lain. Dan
konteks kita saat ini adalah bisa kita lihat dalam apa yang dijelaskan dalam nas kita. Ada penderajatan yang begitu mempengaruhi orang-orang percaya saat itu, yaitu antara apa? Yahudi, Yunani. Yahudi, non-Yahudi. Yahudi merasa superior maksud saya. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang percaya kelas 1. Orang Yahudi yang menjadi percaya, mereka merasa mereka adalah orang percaya kelas 1. Dan di luar itu adalah kelas 2. Lalu yang kedua adalah dalam konteks, mereka membawa konteks luar ke dalam tubuh Kristus, ke dalam persekutuan. Yaitu antara apa? Orang merdeka dan budak. Orang merdeka dan budak. Memang zaman itu, Kekaisaran Romawi di tengah-tengah masyarakat, ada level, ada penderajatan masyarakat. Dan paling rendah adalah level budak. Itu dibawa masuk ke dalam gereja. Artinya penderajatan-penderajatan yang ada di luar tubuh Kristus, di luar gereja, dibawa masuk menjadi identitas di tengah-tengah persekutuan. Itu sebab Rasul Paulus ingatkan, jangan lupa. Begitu kita masuk ke dalam yang namanya jemaat, ke dalam yang namanya gereja, ke dalam yang namanya persekutuan Kristus, ingatlah bahwa kita disatukan oleh baptisan yang sama, pembasuh yang sama, pembayar yang sama, yaitu darah Kristus. Dan kita memiliki roh yang sama. Sebab firman Tuhan katakan dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga ketika kamu mendengarkan Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan roh Allah. 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, tempat kediaman roh Allah. Apakah roh Allah dalam diri saya, dalam diri saudara berbeda? Apakah roh Allah ada berbeda-beda? Tidak ada, saudara-saudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan dengan hakikat itu, dan dalam kodrat itu, kita orang-orang percaya dipanggil untuk menyikapi keberbedaan-keberbedaan yang ada, yang adalah anugerah Tuhan. Hanya dalam satu bingkai saja, hanya dalam satu frame saja. Apa itu? Menghormati keputusan Tuhan. Maksudnya apa? Siapa yang membuat seseorang menjadi kepala? Orang percaya harus katakan, Tuhan. Tuhanlah yang menganugerahkan itu kepadanya. Tuhanlah yang menganugerahkan ketetapan kepada tangan untuk menjadi tangan. Karena itu kaki tidak boleh merendahkan tangan. Karena Tuhanlah yang menetapkan dia sebagai tangan. Itu sebab panggilan kita adalah menghormati semua orang sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Kita harus menjaga satu pemahaman yang ekstrim. Apa itu? Bapak Ibu pernah dengar begini? Untuk apalah pendeta dan majelis itu diperlakukan khusus? Kan kita semua samanya di hadapan Tuhan. Kan katanya begitu ya. Ini memandang sesuatu dalam frame yang berbeda. Kita tidak dipanggil untuk memandangnya dalam frame yang begitu. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak percaya bahwa seseorang menjadi pendeta, bahwa seseorang menjadi penatua, seseorang menjadi majelis, apakah kita tidak percaya bahwa itu adalah panggilan dan anugerah Tuhan? Tuhan yang memberikan itu. Pengalaman kami sampai hari ini, sebagai pendeta, kita masih harus membujuk-bujuk orang supaya mau jadi penatua. Kita masih harus berdoa, membujuknya. Artinya, mereka menerima itu sebagai pemberian Tuhan. Bukankah kita harus menghargai keputusan Tuhan yang telah memberi mereka demikian? Oh sama, sisi baliknya juga demikian. Bukankah ketetapan Tuhan yang membuat warga jemaat adalah warga jemaat? Bukankah itu adalah anugerah Tuhan? Bapak Ibu merasa diberkati enggak sebagai warga jemaat? Merasa diberkati enggak? Posisi kita sebagai warga jemaat, itu kita sadari enggak bahwa itu adalah anugerah Tuhan?
Memang kalau kita tidak memandang itu sebagai anugerah Tuhan, mungkin kita akan bersikap ekstrim kan gitu kan. Samalah kita semua, mungkin akan begitu. Tetapi kalau kita semua menyadari bahwa positioning kita itu adalah ketetapan Tuhan, anugerah Tuhan, maka kita akan dituntun oleh Tuhan menaruh hormat kepada siapapun. Menaruh hormat kepada siapapun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab memanggil kita untuk menghormati semua orang. 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bahkan kita dipanggil untuk menghormati raja. Istilah raja, bukankah ini menunjukkan suatu derajat? Itu menunjukkan suatu derajat. Dan berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan dalam surat Roma, apa yang Alkitab katakan? Pemerintah adalah berasal dari Allah. Raja berasal dari Allah. Itu sebab orang Kristen dipanggil untuk menghormati Allah, menghormati raja. Untuk menghormati raja. Kita jangan membiarkan diri kita masuk ke dalam frame yang salah. Apa itu? Apalagi, mohon maaf ya, apalagi kita Batakon nanti, raja di mana? Aku raja dok, kan begitu ya. Di mana raja di negara on? Dia raja di negara ini, aku raja di adat, sama-sama raja. Kan begitu ya. Nah, seharusnya kan tidak perlu membawa ke relasi dalam bingkai yang demikian. Ya, kita menghormati raja politik sebagai raja politik, kita menghormati raja adat sebagai raja adat. Raja apa yang nggak perlu dihormati Bapak Ibu? Raja apa yang nggak perlu dihormati? Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, karena itu saudara-saudara, biarlah kebenaran firman ini mengingatkan kita semua. Pertama, untuk mensyukuri keberadaan kita. Untuk mensyukuri keberadaan kita. Coba kita melihat kalimat yang dipakai oleh Rasul Paulus sehingga kita tahu titik pukulnya di mana. Kemana titik pukulnya? Ada yang agak aneh sebenarnya. Biasanya dalam hidup kita tidak seperti konteks ini. Biasanya. Konteks apa rupanya Pak Pendeta? Coba kita lihat dalam metafora yang dibangun oleh Rasul Paulus. Metafora yang dibangun Paulus katanya begini. Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Karena aku bukan mata. Biasanya dalam konteks kita kan sebaliknya. Aku kan mata, jangan main-main dong, kan biasanya begitu ya. Aku kan mata. Biasanya konteks kita begitu. Tapi ini konteksnya, aku bukan mata. Mana yang lebih kental di sini? Tidak adanya rasa kepemilikan atau kentalnya rasa kepemilikan. Ya, kalau di STM, aku kan bukan pengurus. Kalau nada begitu biasanya nadanya apa di situ? Rasa kepemilikan atau tidak adanya rasa kepemilikan? Tidak adanya rasa kepemilikan ya. Aku kan bukan pengurus. Nah, Paulus membangun metaforanya dalam nada seperti itu. Aku bukan mata. Jadi ya bukan urusanku kira-kira begitu ya. Bisa dalam konteks itu. Walaupun memang boleh juga ini dalam konteks aku kan bukan mata. Aku tangan. Lebih bagus aku, lebih hebat aku. Bisa juga memang. Semuanya bisa. Tetapi kita diingatkan bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Diberikan oleh Tuhan. Karena itu mari keluar dari framing yang keliru. Memandang keberbedaan. Baik keberbedaan derajat di luar gereja maupun keberbedaan derajat di dalam gereja. Walaupun bolehlah kita ganti istilahnya ya. Keberbedaan karunia, keberbedaan peranan dalam gereja. Mari kita memandang ini dengan hormat yang sama. Karena apa? Pembayar kita semua sama.
Kita dibaptis dalam satu baptisan yang mengingatkan kita, semua kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, jangan biarkan rasa inferior, minder, merasa rendah diri menguasai hidup kita. Kita ingat, aku harganya sama dengan orang itu. Sebaliknya, mari kita menjaga diri dari sifat superior. Merasa bahwa kita lebih bernilai dari yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Karena kita satu tubuh, mari kita menyatakan bagian kita. Mari kita menyatakan hormat kasih kita satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika hari ini kami boleh datang dengan derajat pekerjaan yang berbeda-beda, dengan derajat hal-hal lain yang berbeda-beda, tetapi firman-Mu menyatakan mengingatkan kami di hadapan Tuhan, di dalam persekutuan umat Tuhan, kami semua sama bernilai, sama ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu. Tolong kami Tuhan untuk terus mensyukuri keberadaan kami. Dan tolong kami juga untuk menghormati keberadaan orang lain yang kami percaya itu pun adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Sebagaimana Tuhan juga adalah anugerah-Mu bagi kami atas keadaan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang bersekutu malam ini. Tuhan, tiliklah ke kedalaman hati mereka. Tuhan, tiliklah ke kedalaman pengharapan mereka. Mereka boleh datang hari ini dengan kerinduan, dengan pengharapan akan sesuatu kepada Tuhan. Kami mohon, tiliklah itu, jawablah itu ya Tuhan, dengan jawaban yang umat-Mu boleh mudah mengerti. Tolonglah umat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa di surga, berkati gereja-Mu, seluruh pelayan-Mu, majelis-Mu, pengurus seluruh kategorial, berkati semua, perlengkapi untuk lebih heran lagi melakukan penata layanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 249. Serikat persaudaraan berdiri teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman. Berdamai bersaudara dengan pengasihan, dan masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, dan Tuhan berpesan, dengan menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita dalam menyerahkan persembahan kita. Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita.
untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, dengan wajahmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.